Long COVID-19 masih menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan bagi mereka yang sudah dinyatakan sembuh dari virus corona. Sebab mereka masih bisa terinfeksi kembali, kendati probabilitasnya sangat kecil. Hasil penelitian Perhimpunan Dokter Paru Indonesia menunjukkan durasi long COVID berbeda di setiap individu. Gejalanya juga beragam, dari rasa kelelahan, sakit kepala, batuk kering, nyeri dada, hingga nyeri otot. Begitu sampai saat ini masih belum jelas betul apa penyebabnya kenapa terjadi long COVID. Tapi beberapa teori yang mendasarinya adalah satu, terjadinya kerusakan organ-organ yang menetap. Dan kerusakan organ itu membutuhkan waktu untuk dia bisa kembali recovery atau kembali normal. Ya, oleh karena itu selama terjadinya kerusakan organ tersebut akan menimbulkan keluhan-keluhan yang menetap meskipun dia sudah sembuh dari COVID. Presiden Joko Widodo terus menggaungkan program vaksinasi agar secepatnya terwujud kekebalan komunal atau herd immunity di masyarakat hingga mampu menangkal COVID maupun long COVID. Bahkan target Jokowi akhir tahun 2021 vaksinasi sudah berhasil mencapai 70% populasi. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu semuanya harus bekerja lebih keras lagi dalam situasi seperti ini, bertahan dengan sekuat tenaga, meskipun mungkin omsetnya turun sampai 75%, turun sampai separuh, ya tetap harus kita jalani karena ini kita masih berproses menuju pada vaksinasi 70%. Yang kita harapkan nanti akhir tahun ini bisa kita selesaikan, insya Allah. Kalau sudah 70% itu paling tidak daya tular dari virus ini menjadi agak terhambat. Kalau sudah tercapai yang namanya kekebalan komunal atau herd immunity. Namun Indonesia masih harus bekerja keras untuk mencapai kekebalan komunal. Data covid19.go.id per tanggal 1 Agustus 2021 pukul 12.00 menunjukkan jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua masih kurang dari 10%. Sejauh ini belum ada efikasi vaksin di dunia yang 100% mampu melawan virus COVID dan varian yang muncul. Maka vaksinasi masih dinilai langkah terbaik dan tetap menerapkan prokes ketat. Tim Liputan Berita 1. Ya, pemirsa, gejala lanjutan alias long COVID saat seseorang sudah sembuh dari COVID-19 masih terjadi dan bisa berlangsung lama dalam kurun mingguan hingga bulanan. Nah, untuk membahasnya kami sudah tersambung bersama Profesor Zubairi Zurban, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Prof. Zubairi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar, Prof? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Selamat. Terkena long COVID. Jadi begini, penyakit COVID-19 ini mestinya berhenti di hari kurang dari hari ke-30. Jadi virusnya sudah mati, kemudian nggak bisa lagi menular. Namun ternyata cukup banyak. Jadi di sebuah penelitian ada sekitar dari 1/3 sampai 2/3. Kalau penelitian di Inggris sekitar 20% dari orang yang sudah sembuh dari COVID ini ternyata mengalami keluhan-keluhan. Keluhan ini bisa sambungan dari keluhan yang lama terus berjalan, bisa juga keluhan baru, bahkan yang OTG yang tadinya tidak ada gejala, ini setelah dinyatakan sembuh, kemudian bisa timbulnya tidak ada gejala, ini setelah dinyatakan sembuh, kemudian bisa timbul keluhan. Jadi ini memang teorinya disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama oleh fragmen virus, jadi virusnya udah mati, udah nggak bisa menular, namun fragmennya bikin penyakit, atau sebuah reaksi autoimun. Jadi tubuh kemudian karena dipicu oleh infeksi sebelumnya, infeksi virus corona ini, kemudian membuat antibodi yang malah membuat inflamasi, membuat kerusakan dari bagian tubuh. Jadi intinya penyakitnya sudah selesai, namun masih menderita, dan itu bisa sampai 6 bulan, bisa lebih. Itu dulu mengenai long COVID atau istilah lainnya post COVID condition, kondisi-kondisi pasca
infeksi COVID. Oke, Prof, itu gejalanya apa saja? Karena kerap kali juga banyak orang yang mengeluhkan, misalnya yang jarang sekali ada pada gejala COVID, misalnya ada gangguan pencernaan, masih ada batuk, atau misalnya masih ada sesak napas. Nah, ini apa saja yang kerap kali dan sering kali dirasakan orang yang menderita long COVID ini, Prof? Dan bagaimana treatmentnya? Iya, kemarin dengan beberapa nakes saya ngobrol yang siapa yang pernah terkena, semua yang saya tanya, semua udah pernah kena. Aku S1 katanya. Terus ada yang bilang aku S2. Apa maksudnya S2? 2 kali terkena, udah virus sembuh, sakit lagi yang. Tapi ini yang amat jarang, ada 2 nakes yang S3, artinya sakit sembuh yang ketiga kalinya. Nah, apa saja sih gejalanya? Ada macam-macam menurut mereka istilahnya. Ada yang tell me atau sukar tidur. Kemudian kalau tidur telentang nggak bisa. Nah, kalau dari tempat-tempat yang lain dikombinasikan, maka gejalanya adalah mulai dari kesukaran bernafas, nafas pendek, ngos-ngosan, mulai dari lelah, letih, dan gejala memburuk bila kecapean, bisa juga kurang bisa berpikir, kurang konsentrasi, kemudian otak rasanya berkabut, bisa batuk, nyeri dada, bisa juga nyeri lambung, bisa sakit kepala, bisa berdebar, bisa nyeri sendi, otot, bisa emosional, sukar tidur, sempoyongan, ada kemerahan di kulit, ada diare, dan ada juga yang gangguan pencernaan dan gangguan rasa di lidah. Jadi memang amat sangat bervariasi. Oke, banyak juga yang bilang katanya dulu penelitiannya adalah imun tubuh penyintas COVID itu biasanya lebih kuat dari mereka yang tidak mendapatkan vaksinasi yang sama sekali begitu, Prof. Tapi sampai berapa kuat, sampai berapa lama bahwa imun tubuhnya ini memang kuat begitu, dan rentangnya berapa lama lagi untuk menuju ke vaksinasi selanjutnya? Begini, jadi kan tadi ada salah satu mekanismenya autoimun. Jadi hati-hati, justru tubuh yang memproduksi antibodi yang mudah memproduksi antibodi itu bisa seperti autoimun, juga antibodinya bisa mengganggu bagian dari tubuh sendiri. Jadi memang di satu pihak antibodinya itu kita perlukan banget untuk menangkal virus-virus berikutnya. Namun bisa terbentuk antibodi yang lain yang mengganggu bagian dari tubuh kita. Nah, ini pada prinsipnya semua orang bilang bisa dicegah. Pokoknya bisa dicegah, apalagi kalau orang yang sudah divaksinasi itu risikonya turun banget. Itu benar sampai data sebulan yang lalu. Maka pas sebulan yang lalu begini, Amerika itu begitu divaksinasi 50%, jumlah kasusnya turun drastis. Dari banyak sekali sampai sekitar ratusan ribu, sampai turun per hari menjadi kurang dari 20.000. Sekarang itu dulu. Inggris juga turun sama, dari sekitar 60-70 ribu per hari turun, bahkan pernah sampai kurang dari 3.000 per hari. Nah, apa yang terjadi sekarang? Kenapa ini dipertanyakan? Karena yang tadinya sudah bagus sekali akibat vaksinasi, karena kalau yang terinfeksi sedikit, tentu yang post-COVID sedikit. Jadi long COVID-nya menjadi sedikit banget. Namun kenyataannya beberapa 2-3 minggu terakhir ini, yang Amerika naik terus ke atas, sekarang Amerika sampai di puncaknya lagi. Jadi dalam seminggu jumlah kasus terbanyak di dunia ini Amerika. Tadinya kita pernah tempat nongkrong nomor 1, sekarang turun hari ini alhamdulillah nomor 3, nomor 2 India. Inggris juga sama, tadinya sudah kurang dari 3.000, ini mendadak naik terus sampai di atas 30.000 per hari. Artinya memang begitu ada varian baru, hati-hati. Jadi memang vaksin bisa menangkal untuk terinfeksi di awal, namun tidak bisa untuk menangkal long COVID kelihatannya. Namun yang pasti adalah vaksinasi bisa menangkal jumlah kematian. Karena walaupun Amerika itu sekarang jumlah kasus seminggunya paling tinggi di dunia, namun angka kematian paling tinggi di dunia hari-hari ini sayangnya dipegang oleh Indonesia, dan yang kedua oleh Brazil.
Oke, lalu bagaimana ini Prof? Bagaimana cara mentreatmentnya ketika misalnya seseorang terkena dari efek long COVID bahkan sampai bisa berbulan-bulan, apa yang harus dilakukan? Jika seandainya vaksinasi sudah dilakukan, sudah 2 kali divaksin tapi masih terjadi efek long COVID, lalu apa treatment yang harus dilakukan? Apakah harus lagi berkonsultasi kepada tenaga kesehatan atau dokter atau seperti apa? Begini, jadi kelainannya itu bisa kelainan fisik, bisa kelainan psikologi, bisa kelainan neurologi, bisa kelainan sosial. Jadi banyak sekali data yang menunjukkan bahwa cukup banyak kelainan neurologi dan kelainan psikiatri. Karena itu tentu bidang kali ini bukan utamanya di dokter penyakit dalam atau dokter spesialis paru, seperti pada waktu pasien ada dirawat di ruang rawat COVID atau di ICU, namun lebih ke arah rehabilitasi. Jadi konsultasi dengan neurologi, dengan psikiatri, kemudian rehabilitasi fisik dan rehabilitasi mental, support dari keluarga, support dari sahabat itu menjadi penting sekali. Rehabilitasi fisik itu misalnya lama diminta jalan sekuatnya, kemudian makin lama makin cepat, kemudian setelah beberapa bulan diberi target misalnya harus bisa mencapai 3 kilo misalnya, bisa mula-mula 1 jam, kemudian bisa 50 menit dan bisa 40 menit. Jadi rehabilitasi fisik dan mental itu menjadi penting banget. Ada beberapa penelitian yang mencoba mengobati dengan 3, ada yang dengan simvastatin, ada juga mencoba mengobati dengan obat antikoagulan, namun hasilnya belum keluar. Ada juga yang bagaimana kalau kita vaksin saja. Nah ini hati-hati karena hampir sekitar 50% perbaikan jelas. Namun sekitar 20% memburuk. Jadi memang harus hati-hati kalau memvaksinasi untuk orang yang dengan long COVID. Oke, baik. Prof, satu lagi, ada juga hoax yang beredar bahwa obesitas gitu, kemudian juga kurangnya berolahraga juga bisa salah satunya menjadi pemicu efek dari long COVID. Apakah ini benar, Prof? Dan soal vaksinasi juga, apakah ini betul-betul bisa mencegah long COVID juga? Iya, saya jawab yang terakhir dulu. Vaksinasi tadi kan bisa banget menurunkan jumlah kasus, berarti juga menurunkan kasus long COVID. Namun begitu ada varian baru, ini bisa naik. Cuman yang naiknya ini kasus barunya ini yang akan bisa berdampak pada long COVID, ternyata tidak berdampak pada angka kematian. Angka kematian masih terus turun. Jadi dampak vaksin amat bagus mula-mula untuk mencegah infeksi. Berikutnya ternyata ada varian baru, kemudian jumlah kasus ternyata makin tinggi, tetapi tetap bisa mencegah kematian. Jadi vaksin masih amat sangat bermanfaat, yang pertama. Yang kedua tadi mengenai obesitas. Apa Mbak pertanyaan? Obesitas ya. Obesitas. Jadi kalau ada obesitas ini termasuk komorbid. Jadi misalnya berat badan saya 110 kilo gitu ya, maka kalau terkena virus, maka biasanya tidak OTG, apalagi kalau obesitas yang luar biasa, artinya body mass index, indeks massa tubuhnya lebih dari 40, itu cenderung untuk menjadi lebih serius. Gejalanya bisa lebih berat pada waktu terkena COVID. Sehingga relatif risiko untuk long COVID lebih besar daripada gejala yang dirasakan pada pasien OTG. Tadi di awal saya sampaikan bahwa OTG pun kemudian bisa mengalami long COVID. Namun biasanya tidak seberat misalnya pasien-pasien yang sempat berat. Pada satu lagi, jadi selain milik COVID yang disebut pasca infeksi kondisi-kondisi pasien yang buruk ini ternyata terjadi pada 2 hal. Pertama, pada orang yang sakit penyakit infeksi yang lain, encefalitis, radang di otak, itu begitu sembuh masih bisa mengalami gejala-gejala beberapa bulan kemudian. Demikianlah semua orang yang dirawat di ICU, entah
penyebabnya apapun, COVID ataupun bukan, setelah sembuh, apalagi yang sudah pernah mengalami dipasang ventilator, kemudian sembuh, maka risiko semacam long COVID yang lebih berat ini lebih tinggi. Itu mengenai obesitas. Jadi benar, obesitas memudahkan kita untuk terinfeksi dengan lebih berat, dan karena itu amat mungkin mengalami long COVID yang lebih sering, obesitas. Baik. Yang ketiga tadi pertanyaan mengenai Olahraga dan metabolisme, untuk meningkatkan metabolisme, Prof. oh ya, bagaimana untuk kita supaya, nah gini, pada prinsipnya hidup sehat itu ternyata amat sangat penting. Hidup sehat berarti olahraga 150 menit seminggu, jadi kalau setengah jam setiap kali olahraga ya 5 kali seminggu, kalau 1 jam olahraga ya 3 kali seminggu. Setiap hari makan sayur, makan buah, kemudian mempunyai banyak sahabat, banyak teman. Nah itu pada kondisi hidup sehat dengan fisik dan mental yang sehat, biasanya kalau terinfeksi itu masuk OTG. Karena itu amat sangat dianjurkan kita pada fase pandemi ini, walaupun tidak disarankan banyak keluar rumah, namun olahraga bisa di rumah, bisa sepeda statis, bisa treadmill, bisa senam pakai YouTube atau senam mau mere kiri kanan, itu juga silakan. Baik, terima kasih Prof. Zubairi untuk informasi dan juga diskusinya bersama kami dalam COVID Today hari ini. Sehat selalu, Prof. Sama-sama, terima kasih.